Halo Sobat Nime, Kang Comlai. Tak terasa beberapa hari lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka Bang Jack akan mengurangi sedikit sound effect agar kalian tetap fokus berpuasa dan tidak berpikir aneh-aneh. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja kita gas. Saat ini Feng pun dijebak dengan menggunakan obat kuat agar Feng dengan si gadis montok dan akan membatalkan pertunangan yang sudah diatur untuknya. Tapi Feng pun tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Ia pun akhirnya mengacaukan rencana para ciwi-ciwi itu dengan cara mencomot si gadis cantik yang merupakan calon tunangannya, dan ia langsung saja di depan si gadis montok. Setelah kehilangan perawannya, gadis cantik ini pun terlihat sangat frustasi. Bahkan kini tubuhnya mengeluarkan aura petir yang menyambar-nyambar dan juga tidak terkendali. Dan langsung pergi begitu saja dalam kondisi bugil. Waduh. Feng yang mencoba mengejar gadis itu, ia tidak dapat menemukannya karena gadis cantik itu menghilang dengan sangat cepat. Di sini Egi pun menduga kalau gadis cantik itu menggunakan teknik misterius terlarang yang membuat dirinya dapat menjadi seperti itu ketika ia kehilangan perawannya. Perlu diingat, di part sebelumnya gadis cantik ini pernah mengatakan kalau dirinya tidak ingin menikah seumur hidupnya. Egi mengatakan kalau teknik itu biasanya diciptakan oleh seorang master yang sangat kuat dari kultivasi iblis yang haus akan darah. Dan ketika gadis cantik itu menggunakan teknik terlarang itu, maka ia akan menjadi iblis yang haus akan darah juga. Dan orang yang akan pertama kali dibunuhnya pasti adalah Feng. Setelah kejadian itu, Feng pun pergi melaporkan hal ini kepada Master Sekte JD Maiden. Feng mengatakan dan menduga kalau gadis cantik itu menggunakan teknik terlarang yang membuat dirinya dapat menjadi beringas dan juga tak terkendali setelah ia merudal paksa gadis cantik itu. Mendengar hal itu, Master Sekte pun tahu akan hal ini kalau memang di puncak gunung ada suatu rumor tentang teknik terlarang itu. Tapi ia tidak menduga kalau ternyata muridnya menemukan teknik itu dan mempelajarinya secara diam-diam. Mendengar ada teknik rahasia di gunung itu membuat Feng pun sangat antusias untuk datang ke gunung itu juga. Master Sekte pun tidak keberatan jika Feng ingin pergi ke tempat itu, tapi ia meminta agar Feng pergi nanti saat setelah pertemuan 100 sekte selesai. Beberapa hari kemudian, acara pertemuan 100 sekte pun resmi dimulai, di mana acara itu akan mempertemukan para master-master dari berbagai macam sekte dan para murid-muridnya untuk menguji kemampuan tempur mereka. Pertandingan pertama mempertemukan antara sekte Asu Dragon dan juga sekte Lingyun. Pertarungan kali ini pun sekte Asu Dragon diwakili oleh master mereka, yaitu Tuan Li. Sedangkan sekte Lingyun diwakilkan oleh masternya yang merupakan si kampret Dugu Aoyun. Dugu Aoyun walaupun ia terlihat masih sangat muda, ia sudah menjadi seorang master atau kepala sekte karena memang kemampuan tempurnya yang sangat luar biasa. Kini Master Li pun melakukan inisiasi untuk menyerang si kampret itu dengan cara berputar-putar di sekitaran si kampret ini. Tapi karena Master Sekte tidak dapat melihat adanya celah, memaksa Master pun harus mundur beberapa langkah. Dan ia juga langsung melepaskan teknik 1000 pedang es miliknya yang ia lepaskan ke arah si kampret Dugu. Tapi sayangnya, serangan Tuan Li pun di sini tidak begitu berguna. Bahkan si kampret Dugu tidak kesulitan untuk menghindari serangan itu. Merasa kini adalah gilirannya, kini si kampret Dugu melakukan inisiasi untuk menyerang. Ia datang menuju Master Sekte dengan tubuh yang sudah dilapisi oleh energi Ki yang sangat kuat. Bahkan ia dengan sangat mudah menangkap Pak Tua ini dan langsung mencabut kedua tangan dari Pak Tua itu. Dengan songong, ia mengatakan kalau tangan orang tua itu sudah terlalu rapuh. Tindakan si kampret itu yang dianggap sudah melewati batas membuat MILF cantik ini pun kesal. Dan ia memperingatinya dengan sangat tegas kalau ia akan mengeksekusi si kampret itu jika memang si kampret ini masih ingin melanjutkan pertarungan.
Sembari membawa Tuan Li pergi dari arena, MILF seksi ini mengatakan dan memberitahu kalau gadis cantik incaran si kampret Dugu sudah oleh Feng. Yang tentu saja hal ini membuat si kampret ini sangat geram dengan Feng. Kini pertarungan kedua pun akhirnya dimulai antara para murid dari Sekte Asu Dragon dan murid Sekte Lingyun yang mempertemukan Feng dengan si kampret Feng Hao. Di sini Feng pun mengatakan dan bertanya apakah bahu si kampret itu sudah baik-baik saja. Mendengar hal itu, si kampret ini pun bertanya apa maksudnya ini. Feng Hao pun sangat bingung bagaimana bisa Feng tahu tentang cedera bahunya yang sudah ia dapatkan sejak 6 bulan lalu. Mendengar Feng yang terus-terusan memprovokasinya membuat si kampret Hao ini sangat geram. Ia langsung melepaskan jurus tapak Buddha miliknya. Tapi melihat serangan itu, Feng pun santuy-santuy saja. Bahkan ia sangat tersenyum dan juga menyiapkan suatu tinju di tangannya. Dan tiba-tiba, BAM! Feng pun menghancurkan serangan yang dilepaskan si kampret Hao. Setelah berhasil menghancurkan serangan si kampret Hao, kini Feng pun melakukan inisiasi untuk menerjang si kampret itu. Melihat Feng datang ke arahnya dengan sangat cepat, si kampret Hao pun kembali melepaskan jurus tapak Buddha miliknya. Tapi di sini Feng pun tidak tinggal diam. Alih-alih mengadu kekuatan kembali, Feng pun kali ini memanggil pedang sihir miliknya. Dan ia langsung memotong serangan si kampret itu dengan menggunakan pedangnya. Si kampret ini yang melihat gerakan Feng, ia sangat terkejut. Karena secara sekilas Feng pun terlihat seperti seseorang yang pernah ia temui. Seseorang yang telah membuat bahunya cedera 6 bulan lalu. Di sini, Feng pun tanpa ampun ia langsung menebas kedua tangan dari kampret itu hingga putus. Sama seperti apa yang dilakukan oleh si kampret Dugu kepada Tuan Li. Tindakan provokasi Feng ini memaksa Feng terlibat dalam suatu masalah. Karena ia saat ini dirundung oleh murid-murid dari Sekte Lingyun. Dengan santuy, Feng pun mengatakan kalau gigi harus dibalas dengan gigi. Lebih tepatnya, tangan buntung dibalas tangan buntung, ya kan? Melihat Feng yang seperti ini membuat para kampret-kampret ini tidak terima apa yang dilakukan Feng. Tapi Feng pun mengatakan kalau ini adalah tindakan yang fair dan juga adil. Sama seperti apa yang dilakukan oleh si kampret Dugu. Melihat Feng dapat mengalahkan si kampret Hao membuat Feng pun mendapatkan suatu gelar sebagai murid terkuat di Provinsi Asura. Tapi Feng pun mengatakan kalau ia tidak menerima dan tidak menyukai gelar itu karena ia belum dapat mengalahkan si kampret Dugu. Dan di sini Feng juga menantang si kampret Dugu untuk bertarung 1 lawan 1 karena ia tidak terima Master Sekte diperlakukan seperti itu. Mendapatkan tantangan dari Feng dan bertaruh siapa yang kalah akan kehilangan kultivasi membuat si kampret Dugu ini sangat senang. Dan kini si kampret Dugu pun melepaskan auranya. Merasakan aura yang begitu kuat, Feng pun di sini baru sadar dan juga sangat terkejut. Ia tidak menduga kalau si kampret Dugu ini ternyata begitu kuat. Apalagi level kultivasi mereka ini jauh berbeda. Saat ini Feng masih berada di ranah origin tingkat 9, sedangkan si kampret Dugu sudah berada di ranah Profon tingkat 8. Di sini Feng pun juga tidak terima ditekan dengan aura si kampret itu, membuat Feng pun juga melepaskan auranya yang membuat para penonton kembali terkejut dengan aksinya Feng. Feng pun tahu kalau ia tidak cukup kuat untuk dapat mengalahkan si kampret Dugu dengan kemampuan aslinya. Jadi saat ini ia meminta agar Egi membantu dirinya. Dengan begitu saat ini kultivasi Feng pun naik ke ranah Profon tingkat 3. Melihat kultivasi Feng naik secara tiba-tiba membuat si kampret ini B aja kan. Karena walaupun kultivasi Feng sudah naik, tapi tetap saja kultivasi Feng masih berada di bawah dirinya yang berada di ranah Profon tingkat 8. Tak suka diremehkan terus-terusan membuat Feng melakukan inisiasi untuk menyerang dengan menggunakan pedang Qi miliknya untuk menebas kepala si kampret itu. Tapi melihat Feng melancarkan serangan, si kampret ini juga tidak tinggal diam. Ia lalu menyiapkan tinjunya untuk menghajar Feng. Tapi ia sangat terkejut karena tiba-tiba Feng sudah menghilang dari hadapannya dan sudah berada di belakangnya saat ini. Tapi si kampret ini pun tahu kalau Feng berada di belakangnya.
Jadi ia juga menghindari serangan Feng dengan cara berpindah ke belakangnya Feng. Dan ia juga menyiapkan tombak yang siap untuk mencolok Feng. Di sini Feng pun juga tahu kalau si kampret itu berada di belakangnya. Ia lalu memutar tubuhnya sembari menebaskan pedangnya. Si kampret dugu yang serangan tombaknya dapat diblokir oleh Feng dengan sangat cepat. Ia merubah pedangnya itu menjadi seekor naga yang siap melahap Feng. Tapi di sini lagi-lagi Feng pun dapat memblokir serangan itu. Lagi dan lagi serangannya yang dapat diblokir oleh Feng memaksa si kampret ini mengeluarkan seni bela diri tingkat 6 miliknya, yaitu Ocean Infinity, dengan cara merubah udara yang ada di sekitar menjadi lautan air. Di sini, si kampret itu pun mencoba melahap Feng dengan menggunakan kekuatannya itu. Serangan yang dilepaskan si kampret itu ternyata berhasil mengenai kakinya Feng. Dengan sangat cepat, si kampret itu menarik Feng ke dalam lautan air dan merubahnya menjadi es. Si kampret ini pun berencana untuk membekukan Feng di dalam es hingga Feng tewas. Tapi tiba-tiba es yang mengekang Feng tiba-tiba saja meledak. Dan dari dalam sana terlihatlah Feng dalam kondisi yang baik-baik saja. Melihat Feng masih dapat bertahan setelah terkena serangannya, membuat si kampret ini pun tertawa. Ia kembali melepaskan ki miliknya yang berwarna merah, yang menandakan kalau si kampret ini menggunakan kekuatan seni bela diri tingkat 7 penguatan tubuh. Dengan menggunakan skill itu membuat level si kampret dugu ini naik secara instan ke ranah Proven tingkat 9. Di sini Feng pun tahu kalau ini sangat berbahaya, ia juga tidak tinggal diam. Kini ia pun melepaskan seni bela diri tingkat 7 juga, yaitu Golden Color Lightning, yang membuatnya kini naik level ke ranah Proven tingkat 4. Melihat Feng dapat menggunakan seni bela diri tingkat 7 membuat si kampret dugu cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau sekte kecil seperti Azure Dragon memiliki teknik tingkat tinggi seperti ini. Kini si kampret dugu pun melakukan inisiasi dengan cara melepaskan tinju ki miliknya. Di sini juga Feng pun tidak ingin mengeluarkan banyak energi hanya untuk menghadapi si kampret itu. Ia hanya menggunakan barrier spiritnya untuk menangkap si kampret dugu. Di sini Feng pun berencana untuk menangkap dan menghancurkan si kampret dugu di dalam barrier itu. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki si kampret dugu yang sudah sampai ke tahap puncak dari mempelajari teknik tingkat 7, membuat dirinya dapat menghancurkan barrier itu dengan usahanya yang tidak main-main. Di sini Feng pun tahu kalau si kampret itu menggunakan banyak energi hanya untuk melepaskan diri dari barrier itu. Lalu Feng pun mencoba mengurung si dugu kampret ini kembali ke dalam barrier itu. Tapi lagi-lagi si kampret dugu dapat keluar dan melepaskan diri dari serangan itu. Hal itu pun membuat Feng menjadi geram dan ia langsung terbang ke udara. Dan langsung saja melepaskan serangan White Tiger untuk mengakhiri ini semua. Dan benar saja ketika Feng melepaskan serangan White Tiger ke arah si kampret dugu, seketika si kampret dugu langsung hancur tak terbentuk. Setelah mengeksekusi si kampret dugu, Feng pun malah memprovokasi seluruh sekte Lingyun, yang membuat seluruh master-master yang ada di sekte Lingyun pun mengamuk. Di sini juga Feng telah membuat si kampret ini yang merupakan master di atas master dari sekte Lingyun, yang merupakan seorang master yang sudah berada di ranah Heaven. Tapi Feng pun tidak peduli dengan si kampret itu. Ia terus-terusan memprovokasi, yang membuat Eggy mengatakan kalau Feng ini sudah berlebihan. Karena Eggy tahu kalau Feng tidak akan dapat mengalahkan si kampret itu yang sudah berada di ranah Heaven. Tapi ketika si kampret ini sudah geram dan ingin mengeksekusi Feng, ada sesuatu tekanan yang sangat kuat yang dilepaskan oleh seseorang dari atas sana. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Pak Tua Kuning ini. Pak Tua Kuning ini pun sembari mengeluarkan auranya, ia mengatakan kalau Feng adalah saudaranya. Dan siapapun yang berani mengganggu Feng maka akan berhadapan dengan dirinya. Si kampret ini mengatakan kalau si kampret dugu adalah muridnya dan Feng telah mengeksekusinya. Dan sebagai master, suatu tindakan yang wajar jika ia ingin membalaskan dendam. Tapi Pak Tua Kuning ini mengatakan kalau memang bakat yang dimiliki oleh si dugu itu sangat luar biasa. Tapi sikap dan sifat si kampret dugu itu sangat-sangat buruk. Dan ia pantas untuk tewas. Dan jika tidak, ia takut kalau kampret dugu ini bakal menjadi orang yang busuk di masa depan. Dan Pak Tua Kuning ini pun mengatakan sayonara dan ia pergi terbang bersama Feng begitu saja.
Saat ini, Feng dan Pak Tua Kuning ini ternyata pergi menuju tempat Master Sekte dirawat. Di sana, MILF cantik ini mengatakan kalau titik meridian Pak Tua itu sudahlah rusak. Jadi akan sangat mustahil dapat disembuhkan. Tapi Pak Tua Kuning ini mengatakan santuy-santuy saja, karena mereka memiliki seorang World Spiritist. Melihat Feng mulai beraksi, membuat MILF seksi ini terlihat terkagum-kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng. Dan ia tidak menduga kalau Feng adalah seorang World Spiritist abu-abu. Pada sore harinya, Feng dan saudaranya ini sedang menikmati sunset. Waduh. Pak Tua Kuning ini mengatakan pasti dalam waktu dekat akan ada suatu peristiwa besar di provinsi Asura. Karena ia tahu Sekte Liyun pasti tidak akan tinggal diam. Lalu Pak Tua ini juga meminta agar Feng untuk berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan harus menjaga mereka, karena orang-orang itu pasti akan menjadi suatu incaran dari Sekte Liyun. Beberapa hari kemudian di kota Vermilion, si kampret ini yang merupakan bapaknya Mai, ia mendapatkan kabar kalau ternyata World Spiritist abu-abu yang telah menyelamatkan kota adalah Feng. Ia mengatakan kepada anak-anaknya kalau World Spiritist itu ternyata adalah Feng, dan ia juga menitipkan suatu surat kalau ia akan menikahi kedua anaknya ini. Dengan hal itu sebenarnya Suro sudah tahu akan hal ini, tapi ia tidak ingin menyakiti perasaan adiknya tentang kebenaran kalau Feng adalah seorang World Spiritist abu-abu yang akan menikahi mereka berdua. Ia takut adiknya ini bakal marah dan tidak terima akan dimadu. Dan ternyata saat ini Suro pergi dan duduk di atas atap. Ia sebenarnya pun sangat senang dan juga sedih, atau bahasa gaulnya galau. Waduh. Sebenarnya Suro pun memang ingin menikah dengan Feng, tapi ia tidak mau adiknya bakal kecewa dengan dirinya. Dan tak lama setelahnya Mai pun datang dan duduk di samping Suro. Ia mengatakan kalau dirinya memang mencintai Feng, tapi ia juga tidak keberatan jika Feng mencintai kakaknya juga. Karena ia juga berharap kalau mereka bertiga dapat hidup bersama-sama. Mendengar hal itu, Suro pun sedikit lega di hatinya. Beberapa hari kemudian, Feng pun pergi meninggalkan Sekte JD Maiden. Saat ini, ia pun akan pergi menuju kota Tortoise. Dalam perjalanan, Feng pun bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang dikejar-kejar oleh hewan buas. Dan tentu saja melihat ada anak kecil yang dikejar-kejar hewan buas, Feng pun datang untuk menyelamatkan mereka. Feng pun juga bertanya apa yang dilakukan oleh anak-anak ini di tengah hutan. Bocah-bocah ini mengatakan kalau mereka ini sedang mencari adik perempuannya yang telah diculik oleh om-om berbaju kuning. Feng yang mendengar hal itu, ia pun tahu kalau ini pasti perbuatan orang-orang dari Pangeran Qilin. Ia juga curiga apa yang dilakukan oleh orang-orang itu untuk menculik anak-anak kecil dari desa-desa yang ada di sekitar. Di sini Feng pun berjanji kepada bocah-bocah kecil ini kalau ia akan pergi menyelamatkan adik perempuan mereka. Dan setibanya Feng di kota Tortoise, di sana Feng pun menyamar menjadi salah satu seorang pengawal. Di sana juga Feng pun bertanya kepada salah satu pengawal tentang di mana orang yang bertanggung jawab di tempat ini. Pengawal ini mengatakan kalau dalam misi kali ini pimpinan mereka untuk membuka makam Tortoise adalah seorang World Spiritist abu-abu, dan orang itu berada di tenda paling ujung. Feng yang berjalan menuju tenda orang itu, di sana ia mendengar pembicaraan para pengawal kalau seorang World Spiritist itu ternyata memanglah kampret. Orang itu memiliki suatu permintaan yang aneh-aneh dengan cara mengumpulkan para bocah-bocah kecil dan ingin menikmatinya. Mendengar hal itu, Feng pun geram dengan sikap si kampret itu yang akan menikmati bocah-bocah di bawah umur. Di ujung tenda, Feng pun menemukan si kampret itu ternyata sedang mencoba menikmati para bocah-bocah. Di sini Feng pun sangat geram dengan si kampret itu. Ia langsung menghajarnya dengan menggunakan dengkulnya. Dan tak sampai di sana saja, Feng pun juga menghajar dengan tinjunya sampai-sampai si kampret itu tewas. Setelahnya, Feng pun mengembalikan para bocah-bocah ini ke desa mereka dengan menggunakan burung kondor miliknya. Dan ia juga menyamar menjadi seorang World Spiritist abu-abu yang telah diutus oleh Pangeran Qilin untuk membuka makam Tortoise. Padahal World Spiritist aslinya telah dieksekusi oleh Feng. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Feng pun ternyata dapat membuka makam kuno itu. Dan setelah 10 hari perjalanan di dalam makam, mereka pun akhirnya menemukan suatu kota di dalam sana.
Tapi Egi mengatakan kalau ini semua hanyalah suatu ilusi dan meminta Feng untuk berhati-hati karena ini akan penuh dengan jebakan. Dan benar saja, di belakang Feng ada yang memanggilnya, dan ternyata terlihat seperti keluarganya. Di sana Feng pun sangat senang kalau ia dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Tapi Egi mengatakan kalau ini semua hanyalah ilusi dan meminta Feng untuk tetap fokus. Di sini Feng pun tahu kalau semua ini hanyalah suatu ilusi. Tapi melihat dirinya mengeksekusi suatu ilusi yang terlihat sama dengan keluarganya, hal itu akan menyayat hatinya. Dan tiba-tiba di belakang Feng ada yang berbicara. Monster hijau ini mengatakan kalau dirinya adalah Black Tortoise. Ia mengatakan kalau ia juga merasakan White Tiger di dalam tubuh Feng. Monster ini pun terlihat cukup bawel. Ia juga tidak merasa keberatan jika harus melayani tuan yang sama. Tapi ia harus melihat kemampuan Feng terlebih dahulu. Lalu monster ini juga meminta agar Feng masuk ke dalam sana untuk membuka suatu kotak yang tersegel. Jika Feng bersedia, maka dirinya akan mau melayani Feng nantinya. Feng yang masuk ke dalam sana untuk mencari kotak itu, ia pun diperingati oleh Egi untuk berhati-hati karena sepertinya makhluk hijau itu ingin menjebak Feng. Karena Egi menganggap hal ini terlalu sederhana untuk mendapatkan skill rahasia yang hanya ditukar dengan kotak biasa. Feng mengatakan kalau ia tahu akan hal ini, tapi ya mau bagaimana lagi, ia tidak memiliki pilihan lain. Lalu Feng yang berjalan lebih jauh, ia melihat ada kotak yang tersegel di ujung sana. Di sana ia mencoba menyentuh dan tiba-tiba muncullah sosok iblis. Iblis ini juga langsung menutup akses Feng untuk berbicara dengan Egi, dan ia juga langsung mencomot Feng. Tapi saat Feng akan ditelan oleh iblis ini, makhluk hijau itu pun muncul kembali. Makhluk hijau ini meminta agar iblis itu melayani Feng sebagai tuannya dan menjaga tempat ini. Dan ia juga meminta selain Feng tidak ada yang boleh masuk ke dalam sana. Jika tidak, ia akan mengeksekusi iblis itu. Setelah hal ini, makhluk hijau ini pun membawa Feng kembali keluar. Di sana ia mengatakan kalau jauh di dalam sana ada harta karun yang sangat luar biasa banyaknya yang ditinggalkan oleh masternya terdahulu. Tapi ia mengatakan kalau saat ini kultivasi Feng tidaklah cukup untuk dapat masuk ke dalam sana. Karena di dalam sana ada iblis yang sangat kuat yang menjaga harta itu. Ia mengatakan kalau dirinya memiliki suatu alasan khusus untuk melayani Feng. Sama seperti apa yang dilakukan oleh White Tiger. Dan ia juga menolak untuk memberitahu alasannya. Monster hijau ini juga mengatakan kalau Feng untuk tidak perlu khawatir jika ada seseorang yang ingin mengambil harta itu. Karena harta itu dijaga oleh sangat ketat oleh para monster yang sangat kuat. Kini Feng pun pergi menuju kediaman keluarga Chu. Di sana Feng pun langsung disambut oleh gadis cantik ini. Gadis ini juga mengatakan kalau Feng masih memiliki mereka. Mendengar hal itu, Feng pun bingung tentang apa yang terjadi ini. Kakaknya Feng pun mengatakan kalau Pak Tua Kuning yaitu Qi Feng temannya telah ditangkap dan akan dieksekusi 10 hari lagi. Mendengar hal itu, Feng pun murka. Ia tahu pasti hal ini ada hubungannya dengan dirinya yang menimbulkan suatu masalah dengan sekte Lin Yun. Kini, Feng pun membawa seluruh anggota keluarga Chu untuk mengungsi ke dalam makam kuno tempat Master Sekte Azure Dragon. Tak hanya keluarganya saja, Feng juga membawa seluruh anggota Sekte Azure Dragon ke dalam sana. Karena ia tahu selain keluarga dan orang-orang terdekatnya, pasti Sekte Lin Yun juga akan mengincar Sekte Azure Dragon. Di dalam sana, leluhur sekte ini pun tahu kalau masalah ini sepertinya sangat serius. Dan ia juga memberikan Feng suatu hadiah yang merupakan teknik bela diri yang dapat membantu Feng menghadapi sekte Lin Yun nantinya. Setelahnya, Feng pun pergi menuju kota Vermilion Bird untuk menjemput gadis-gadis cantiknya. Tapi di sana Feng pun cukup heran kenapa banyak sekali orang-orang dari sekte Lin Yun di kota ini. Dan ia juga melihat ada seorang World Spiritus abu-abu di kota ini juga. Orang-orang dari sekte Lin Yun pun datang karena mereka mendapatkan kabar kalau Feng mencintai anak-anak gadis dari Lord kota ini. Dan ia pun berencana untuk mencari Feng di kota ini. Tapi kenapa setelah beberapa hari mereka di kota ini mereka tidak dapat menemukan Feng? Karena mereka tidak dapat menemukan Feng di kota ini, mereka pun berencana untuk membumi hanguskan kota ini.
Tapi seorang World Spirit abu-abu milik Pangeran Qilin yang menyukai gadis cantik milik si kampret itu, ia ingin agar Shuro dan Sumai dinikahi oleh World Spiritus itu, yang merupakan si jelek ini. Si jelek ini mengatakan kalau ia akan menikahi Shuro dan juga Sumai untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi hal itu pun ternyata ditolak oleh seorang master dari sekte Lingyun yang mengatakan kalau mereka harus mengeksekusi semua orang yang ada di kota ini. Tapi si kampret jelek ini mengatakan sangat disayangkan jika kedua gadis cantik itu harus mati. Jadi ia akan menikmati mereka berdua sebelum ia mengeksekusinya. Mendengar hal itu, Feng pun sangat murka dan ingin langsung mengeksekusi si kampret itu. Tapi sebelum Feng melakukan hal ini, tiba-tiba muncullah kedua gadis cantik ini. Gadis-gadis cantik ini pun muncul dan bertanya kalau mereka mendengarkan suatu kabar kalau ada seorang World Spiritus abu-abu yang datang ke kota ini. Dan mereka kira orang itu adalah Feng. Dan ternyata World Spiritus itu adalah si jelek ini. Melihat gadis-gadis cantik ini muncul di hadapannya membuat si kampret ini menjadi sange dan ingin menikmati mereka. Dan hal itu pun membuat Shuro mengamuk. Melihat Shuro yang keras kepala membuat si kampret ini pun menggunakan kekuatannya untuk menangkap kedua anak gadis itu. Melihat perilaku si kampret jelek ini membuat Feng pun tidak tahan lagi. Dia langsung menghancurkan tembok yang ada di hadapannya. Di sini Feng pun sangat-sangat marah karena si kampret itu telah berani-beraninya menyentuh wanita-wanitanya. Melihat ada Feng di hadapannya, dua orang dari sekte Lingyun ini pun mencoba menghajar Feng. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Feng pun langsung mencomot kampret-kampret itu dan langsung menghantamkannya ke tanah. Melihat Feng yang mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat membuat si kampret jelek ini sangat ketakutan. Ia mencoba melarikan diri dengan membuka lorong dimensi. Tapi ternyata seluruh kota sudah dikunci dengan kemampuan spirit milik Feng. Dan hal itu membuat si kampret ini tidak dapat melarikan diri lagi. Dan tanpa basa-basi, Feng pun langsung menghajar perut si kampret itu. Dan tak hanya di perutnya saja, Feng pun langsung menghancurkan isi kepala si kampret itu dengan menggunakan boga mentahnya yang telah ia lapisi oleh energi Qi. Sini juga Feng pun tahu kalau si kampret itu tidak akan langsung tewas. Ia dapat menggunakan suatu teknik rahasia yang dapat melepaskan jiwanya. Tapi Feng pun langsung menangkap jiwa itu dan membakarnya di tangannya. Kedua kroco-kroco sekte Lingyun yang masih terkapar di bawah sana, mereka pun diinterogasi oleh Feng tentang keberadaan Qi Feng, yaitu Pak Tua Kuning. Karena tidak mendapatkan informasi dari salah satu kampret itu, membuat Feng pun langsung mengeksekusinya. Si kampret lainnya yang kena mental, ia pun akhirnya memberitahu di mana posisi Qi Feng yang berada di mansion Pangeran Qilin yang akan dieksekusi dalam waktu 2 hari lagi. Mendengar hal itu, Feng pun murka dan langsung mengeksekusi si kampret itu. Dan di sini juga Feng pun menyatakan perang kepada sekte Lingyun dan juga Pangeran Qilin. Cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!